Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu syirah. Masuk pada maqalah ke-12. Al-maqalatus saniyatu asarah. Makalah yang ke-12. Finnahi, di dalam larangan, an hubbil mali, dari mencintai harta. Makalah ke-12 ini akan membahas mengenai larangan orang untuk mencintai dunia, mencintai harta. Harta itu penting. Ini ehonya bisa dikecil nggak? Harta itu penting karena di dunia, kita masih tinggal di dunia yang butuh segalanya masih pakai harta. Tapi harta itu jangan bikin kamu jatuh cinta, apalagi cinta berat sama harta. Kenapa? Karena nanti engkau mestinya cintanya sama yang punya harta, yang memberikan harta, yaitu Allah. Jadi bukan berarti manusia tidak boleh punya harta, tapi yang tidak boleh itu adalah jatuh cinta, apalagi cinta berat sama harta. Namanya orang cinta sama sesuatu, pasti yang akan dipikirkan, yang akan disebut-sebut, yang akan dijadikan bahan pertimbangan, pasti adalah sesuatu yang dicintai. Kan man ahabba syai'an faqad aksara zikrahu. Siapa orang yang cinta sama sesuatu, maka pasti dia akan banyak inget-ingetnya, pasti akan banyak mikirnya, pasti akan banyak nyebutnya. Itu sudah rumusnya, itu seperti itu. Maka kemudian yang diminta dari kitab ini, dalam ajaran tasawuf ini adalah tidak boleh orang itu mencintai dunia, apalagi dia jatuh cinta atau cinta berat kepada dunia. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Berkatalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah. Iza a'taka, jika memberikan kepadamu Allah azza wa jalla malan pada harta, fastagolta, maka menjadi sibuk siapa kamu bihi dengan harta, anto atihi, kaknya diganti hi saja itu, anto atihi, dari taat kepada Allah, anto atihi, dari taat kepada Allah, hajabaka, maka menghijab, menutup siapa Allah pada kamu, bihi sebab harta, anhu dari Allah, dunianya, wa ukhra, dan akhiratnya, wa rubbama, dan barangkali, salabaka, merampas siapa Allah padamu, iyahu kepada harta tersebut, wa ghayyaraka, dan merubah siapa Allah padamu, wa afqaraka, dan membuat miskin siapa Allah pada kamu, listighalika, karena sibukmu, bin ni'mati, dengan sebuah kenikmatan, anil mun'imi, ketimbang sibuk dari zat yang memberikan nikmat. Kata Tuan Syekh, kalau Allah memberikanmu harta,
Kita dikasih materi nih, dikasih harta sama Allah. Kemudian harta itu membuat kita sibuk dari taat kepada Allah. Sholat akhirnya jadi malas-malesan, zikir malas-malesan, lalu kemudian ngaji malas-malesan, nuntut ilmu malas-malesan, ibadah malas-malesan. Pokoknya mau ngapain itu sibuk banget, sibuk banget, sibuk banget. Terus malam mau bangun udah kecapean. Pokoknya menjadi sibuk. Harta kita itu membuat kita sibuk untuk taat kepada Allah. Maka yang akan dilakukan adalah Allah akan menghijab kita, dunia kita maupun akhirat kita. Jadi Allah akan menghijab kita ini daripada Allah, dunianya maupun akhiratnya. Di dunia kita akan terhijab kepada Allah, di akhirat kita pun terhijab dari Allah. Kalau kita sudah terhijab dari Allah, ya sudah seperti sesuatu yang gak punya cahaya. Seperti orang yang buta, gak punya cahaya sama sekali. Kenapa? Karena sudah terhijab. Kalau orang sudah tidak punya cahaya sama sekali, ya sudah bisa dipastikan kayak apa hidupnya itu nanti. Kayak apa nanti hidupnya. Bukan cuma begitu, barangkali suatu saat juga Allah akan merampasmu dari hartamu itu. Kemudian Allah akan rubah dirimu. Yang tadinya kau makmur, kemudian kau menjadi miskin. Yang tadinya engkau berlimpah harta, kemudian menjadikan engkau menjadi kerek, tidak punya apa-apa. Sebagai hukuman Allah kepadamu, sebab engkau lebih sibuk kepada kenikmatan daripada sibuk daripada yang memberikan yang membuat nikmat. Ini kan harta nikmat. Kenapa kemudian kita dibikin sibuk sama nikmatnya, bukan dibuat sibuk kepada yang memberikan nikmat. Jadi itu bedanya. Jadi bukan berarti kita ini nggak boleh nyari harta, boleh. Bukan berarti tidak boleh nyari dunia, silahkan. Tapi syaratnya itu tidak membuatmu sibuk kepada Allah. Kenapa kau tidak sibuk saja dengan yang memberikan harta? Kalau engkau sibuk kepada hartanya, nanti yang memberikan harta nanti akan marah kepadamu. Tapi kalau engkau ini sibuknya kepada yang memberikan harta, yaitu Allah, maka pasti Allah yang memberikan harta akan memberikan apapun yang diperlukan kepadamu. Itu kan rumusnya sih begitu. Kan pasti begitu rumusnya. Jangan kemudian sibuk sama hartanya, lupa sama yang memberikan harta. Wa inistagolta, dan jika kamu jadi sibuk bitoatihi, sebab bitoati dengan taat kepada Allah, bitoatihi dengan taat kepada Allah, anil mali ketimbang harta, anil mali ketimbang sibuk dengan harta, ja'alahu maka menjadikan siapa Allah hu pada harta, ja'ala maka menjadikan Allahu pada harta laka untukmu mauhibatan, sebuah pemberian. Mauhibatan, sebuah pemberian, walam yankus, dan tidak akan berkurang, minhu dari harta, walam yankus, dan tidak akan berkurang, mengurangi siapa Allah minhu dari harta, habbatan, meskipun biji, wahidatan, yang satu, meskipun satu biji, wakana, dan ada almalu apa harta, khodimaka itu pelayanmu, khodimaka itu pelayanmu, wa anta sedangkan engkau khodimul maula, pelayannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kebalikannya tadi, kalau kita dikasih harta sama Allah, kemudian harta kita ini tetap membuat kita sibuk untuk taat kepada Allah, daripada kita sibuk sibuk kepada harta, punya harta melimpah tapi tetap saja sibuk ibadah. Meskipun punya harta banyak, tapi tetap saja kita ini fokus untuk beribadah. Maka yang akan dilakukan oleh Allah adalah Allah jadikan kepadamu harta itu sebagai pemberian yang Allah tidak akan mengurangi sedikit pun, meskipun satu biji dari apa saja gitu, beras gitu, satu biji dari beras itu pun nggak dikurangin sama Allah itu. Meskipun cuma satu biji. Dan harta akan menjadi pelayanmu
sedangkan kamu menjadi pelayannya Allah. Selama ini kan kita masih posisi pelayannya harta, apa harta yang layanin kita? Kan kita masih pada posisi kita pelayannya harta. Ya pokoknya untuk ngejar harta itu mau apapun yang kita lakuin terserah aja lah. Yang penting saya dapat harta itu. Mau bohong kayak, mau curi kayak, mau haram kayak, mau ninggalin yang wajib kayak, nggak ada peduli. Yang penting saya dapat harta itu. Itu namanya kita yang jadi pelayannya harta. Nah kalau tadi nih kita punya uang, lalu kemudian kita tetap aja tidak menyibukkan diri kepada Allah, maka harta akan menjadi pelayan kita dan kita menjadi pelayannya Allah. Makanya kalau yang kecil-kecil kita syukurin, kecil-kecil kita masih kuat, nanti ditambahin sedikit lagi, tambahin lagi tetap kuat. Allah percaya sama kita. Yang bikin Allah ini nggak percaya sama kita kan kira-kira nih, giliran kagak punya uang, rajin banget dah. Rajin, ibadahnya rajin, terus segala macam rajin. Giliran nggak punya duit, kenapa? Habis mau ngapain? Duit kagak punya, mau ke sono kagak bingung, mau ngaji aja udah, gitu ya. Ya udah kagak pelarian, sudah pelarian. Terus malam ya udah mau ngapain? Orang kagak ngapa-ngapain, nggak capek nggak apa, malam ya bangun, sholat, tidur gitu loh. Terus kita kemudian dikasih sama Allah, coba dikasih dulu sama Allah dikasih. Udah lupa itu semuanya tuh. Sholat mau buru-buru, zikir mau buru-buru, ibadah mau buru-buru. Nah kalau yang kayak begini nih, lalu kemudian Allah masih sayang sama kita, dibikin susah lagi kita sama Allah. Kalau begini nggak bener nih ini. Saya masih sayang, Allah masih sayang sama kita. Dibalikin lagi sama Allah, dibuat susah dulu lagi. Dibuat susah. Itu berarti Allah masih sayang sama kita. Tapi kalau kemudian kita dapat harta, tetap saja kita husu. Dapat harta lagi, tetap saja kita ini taat kepada Allah. Dapat harta, tetap saja kita ini menyibukkan diri taat kepada Allah. Nanti yang level 1 ini tetap kuat. Dinaikin sama Allah level 2, tetap saja nggak bergeser kita. Naikin ke level 3, tetap saja. Itu orang yang hartanya sudah ada di tangan, tidak ada lagi di hatinya. Itu orang yang sudah dilayani oleh harta, bukan dia yang melayani harta. Tapi kan begini, pikiran kita ini sudah terlalu kacau karena nggak punya keyakinan yang kuat. Kita nggak punya keyakinan kuat kepada Allah, pikiran kita ini kemana-mana. Akhirnya mengada-ngada, takut dengan sendirinya, takut sama pikirannya sendiri. Kita dihantuin sama pikiran sendiri sehingga kita ini buru-buru nanti kalau nggak buru-buru nanti gue begini. Takut sendiri sama pikirannya ini. Takut sama pikirannya sendiri. Sudah pelan-pelan saja. Misalkan saat ini posisi kita sedang lagi disusahin sama Allah, kita sekarang lagi khusyuk, taat kepada Allah, sibuk. Nanti kemudian kita dikasih rezeki sama Allah, sudah jangan bergeser. Tetap saja begitu. Nanti kalau seperti itu Allah sayang sama kita, terusin tuh naik. Tapi kalau Allah nggak sayang sama kita, giliran kita dikasih harta, lalu kemudian kita jauh sama Allah, lalu kemudian Allah nggak sayang sama kita, dikasih lagi yang banyak itu. Sampai nanti di nafsu dan pikiran kita bilang, ini gue kagak banyak ibadah malah jadi bagus ini rezeki gue ya, gitu ya. Ini gue jarang banget ibadah malah jadi lancar semua urusan ini, gitu ya. Sampai Anda akan dibikin begitu nafsunya. Kalau sudah dibikin begitu nafsunya, itu sudah terhijab bainahu wa bainallah, antara dia dengan antara Allah. Nah ini kata Tuan Syekh, kalau kamu tetap menyibukkan diri untuk taat kepada Allah, meskipun kau terus diberikan harta, maka harta itu terus akan diberikan oleh Allah kepadamu, dan Allah tidak akan mengurangi satu biji pun, dan engkau akan dilayani oleh harta, sedangkan engkau akan melayani Allah. Kalau sudah begitu, fataisu maka hidup kamu. Fataisu maka jadi hidup siapa kamu? Fid dunya, di dalam dunia, mudlilan, orang yang mendapat petunjuk. Muwafil ukba fid dunya, fataisu kemudian maka jadi hidup siapa kamu fid dunya, di dunia, mudlilan, orang yang dapat petunjuk. Wafil ukba, dan di akhirat, mukarraman, orang yang dimuliakan. Mutayyaban, yang diberi hikmah, yang diberi nikmat. Mutayyaban, yang diberi nikmat.
fi jannatil ma'wa, di surganya ma'wa, ma'as siddiqin, bersama orang-orang siddiq, wasuhadai wassolihin. Engkau akan hidup, kita semua akan hidup di dunia sebagai orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Di akhirat kita akan mendapatkan menjadi orang yang dimuliakan, diberi nikmat berupa jannatil ma'wa, yang teman-teman kita, yang di sekitar kita, yang ada di tempat kita itu adalah orang-orang yang siddiqin, suhada'i was salihin. Al-maqalatus salisatu asyarah, maqalah yang ke-13. Fit taslimi, di dalam berserah diri, li amrillahi, pada perintahnya Allah, li amrillahi, pada perintahnya Allah. Qala radhiyallahu taala anhu wa ardhah, la tahtar, jangan memilih siapa kamu, la tahtar, jangan memilih kamu, jalban na'mai, pada menarik kenikmatan-kenikmatan, jalban na'mai, pada menarik kenikmatan-kenikmatan, wala daf'al balai, dan jangan memilih menolak ujian-ujian. Ini kata Tuhan saya nih. Dan ini mungkin makomnya udah tetap aja bukan makom kita ini. Kamu jangan milih untuk jalban na'mai, narik kenikmatan-kenikmatan. Ya kayak riado kita lah, jalbur rizki, narik rizki. Kata Tuhan saya, kamu jangan milih yang begitu. Kata Tuhan saya ini, jangan milih untuk narik-narik, untuk narik-narik rezeki, narik-narik nikmatan. Juga jangan milih untuk nolak-nolak bala, nolak-nolak ujian. Tuh coba, jalbur rizki dengan cara riadoh aja, kata Tuhan saya itu masih di makom yang kayak kita nih sekarang nih. Kalau mau ditinggiin lagi makom kita, engkau zikir-zikir aja udah, nggak usah pakai diniatin jalbur rizki, udah niatin zikir aja, gitu. Nggak usah niat, nggak usah milih-milih untuk jalbur rizki, meskipun riadohnya bagus. Pakai riadohnya bagus aja, kata Tuhan saya, udah nggak usah milih-milih untuk jalbur rizki. Apalagi nariknya itu pakai tuyul second, pakai babi ngepet, pakai apa lagi? Segala macam dah tuh. Apalagi pakai itu. Pun juga begitu. Kamu jangan nolak-nolak ujian. Nolak-nolak ujian tuh apa saja gitu. Nolak ujian apa saja. Ya termasuk mindah-mindahin hujan kah? Terus kemudian nyingkir-nyingkirin hujan kah? Wah mau hujannya geser dikit gitu ya. Sudahlah katanya gitu, sudah daf'al bala gitu. Daf'il balwa, sudah Anda gak usah milih-milih yang kayak gitu. Gak usah milih-milih. Jadi apa nih ntar nih, kata Tuhan saya, kamu jangan dulu milih kayak gitu. Udah, naikin derajatmu untuk jangan lagi jalban na'mah. Kenapa? Karena kalau udah naik ke tingkat yang satunya lagi kan berarti ibadahmu masih transaksional dong. Berarti zikirmu ini untuk jalban nikmat. Berarti zikirmu ini untuk daf'ul balwa, untuk daf'ul balwa dong. Berarti kamu masih punya transaksi dong di sini, gitu loh. Emang Allah nggak tahu keperluanmu apa? Emang Allah nggak tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu tidak mau? Allah itu nggak tahu apa? Jadi udah baca saja, zikir saja, gitu. Gak usah pakai yang gitu-gitu. Gitu. Ini kata Tuhan saya nih, biar engkau naik nih ke atas nih tingkatanmu ini, gitu loh. Nah, kenapa alasannya, kata Tuhan saya? Kenapa alasannya? Kok bisa begitu? Kenapa alasannya? Izin na'mai, karena fan ni'ma'u, maka fan na'ma'u, maka adapun kenikmatan-kenikmatan, fan na'ma'u, maka adapun kenikmatan-kenikmatan, ilaika akan sampai kepadamu, ilaika akan sampai kepadamu, in kanat sekalipun ada, in kanat jika ada, maaf. In kanat jika ada apa nakmah, in kanat jika ada apa nakmah, itu kismaka bagianmu, itu kismaka bagianmu. Istajlabtaha, meminta siapa kamu ha pada nakmah, amkaroh taha, atau tidak suka siapa kamu ha pada balwa. Kata Tuhan saya, kenikmatan itu akan sampai kepadamu pada waktunya. Jika itu menjadi bagianmu, kamu narik kek, kamu tidak tarik kek, itu kalau udah bagianmu, udah datang itu dia. Meskipun kamu narik atau meskipun kamu tidak tarik, itu kalau sudah menjadi bagianmu, dia pasti akan datang itu. Jadi
Jadi gimana maksudnya? Jadi engkau zikir-zikir saja sudah. Doa-doa saja. Berarti nggak boleh dong kita doa Allahumma dfa'annal bala wal balwa. Ya silakan saja doa. Itu mah doa, niatnya doa. Beda loh. Berdoa karena ibadah sama berdoa karena transaksi, beda itu. Kata Nabi, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Wa afdolud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Paling afdolnya doa adalah kalimat alhamdulillahi rabbil. Bedanya adalah kalau kita berdoa karena ibadah, berdoa ya berdoa saja. Sudah berdoa karena kita beribadah, niat ibadah. Tapi kalau doanya karena transaksi, itu nanti kalau udah kita nggak butuhin, udah kita nggak baca lagi doa itu. Nanti kita lagi butuh, kita baca lagi doa itu. Coba sekarang gini, kalau ada orang doa Allahumma ghfir li wali walidayya, itu Anda aminnya sama kalau lagi ada doa Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban, itu aminnya kira-kira yang mana itu? Tingkatan aminnya itu kira-kira yang mana itu? Iya, tingkatannya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sama ya Allah, berikan rezeki kepadaku yang melimpah. Itu Anda tekanan aminnya kemana tuh? Tekanan aminnya tuh? Ya pastilah, pasti kayak gitu. Amin. Giliran Robbana atina, udah kagak amin lagi, itu biasa. Amin. Padahal karena kita nggak butuh ampunan Allah. Karena nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Karena kita masih memperlakukan doa sebagai transaksi, sehingga yang kita butuhin kita biasa saja, yang kita nggak butuhin kita biasa saja, yang kita butuhin baru kita. Padahal kalau kemudian ditanya sama diri kita, tinggian mana rezeki yang halal ataukah ampunan sama Allah, itu tinggian mana nilainya? Kalau engkau diampunin sama Allah, itu pasti akan narik rezeki kepadamu, itu udah pasti itu. Qurannya ada itu. Kalau engkau ini diampunin sama Allah, maka kemudian engkau pasti akan mendapatkan rezeki itu. Sudah pasti itu jaminan sama Allah. Tapi kalau engkau diberikan rezeki yang halal, belum tentu engkau ini akan mendapatkan ampunan Allah itu. Jadi kan pasti lebih tinggi ampunan kan? Nah terus kalau ada berdoa, ya Allah ampuni aku, amin. Ya Allah berikan rezeki yang banyak sehingga bisa bayar utang-utangku. Ya tetap aja kita begitu, sudah begitu. Ya sudah, ya memang begitu kita mah gitu. Sudah begitu. Jadi beda ya. Nah kita kan lagi belajar untuk naik satu tingkat nih gitu ya. Salah nggak begitu? Enggak salah. Tidak salah yang begitu, tidak salah. Tapi itu ada di makom yang tidak tinggi-tinggi banget. Padahal engkau pengennya nanti makomnya paling tinggi. Nanti di akhirat surganya paling tinggi pengennya. Kalau pengennya surganya yang paling tinggi, makomnya yang paling tinggi, nanti kerjaannya juga harus yang tinggi gitu loh. Kalau yang tadi itu enggak salah, enggak salah. Semua manusiawi. Tapi kita lagi mau belajar untuk naikin tingkatan satu lagi nih gitu. Terus naik sampai kepada level yang tertinggi gitu. Nah gitu ya. Wal balwa sedang dan adapun balwa ujian. Wal balwa dan adapun ujian balwa, halatun itu sebuah keadaan, bika denganmu. In kanat jika ada apa balwa itu kismaka bagianmu, makdiatan yang sudah ditentukan alaika atasmu sawaun sama saja, karihtaha benci siapa kamu, tidak suka kamu, hak pada balwa, au rafa'taha atau menghindar siapa kamu, hak pada balwa, bidduai dengan doa, au sobarta atau dengan sabar, au sobarta atau sabar siapa kamu, au sobarta atau sabar siapa kamu, au tajallatta atau tabah siapa kamu, liridol maula pada ridhonya Allah. Pun juga begitu terhadap ujian. Kalau memang ujian itu sudah jadi bagian kita, maka dia akan datang kepada kita ujian itu.
Engkau mau atau engkau tidak mau, engkau suka, engkau tidak suka, ujian itu pasti akan datang kepadamu itu. Engkau tidak suka terhadap ujian itu, ataukah engkau itu sudah menghindari ujian itu dengan doa, dengan zikir, dengan permohonan, atau dengan kesabaran, atau dengan ketabahan. Kalau itu sudah menjadi bagianmu ujian itu, tetap ujian itu akan datang kepadamu. Itu kata Tuhan Syekh. Jadi ya kayak orang naik kendaraan. Kita hanya udah baik-baik. Jalannya udah benar, naik mobil udah benar, naik motor udah benar. Tapi kan ada orang yang agak benar. Kitanya mungkin udah benar-benar, udah ngindarin, udah pakai helm, jalannya udah benar, udah santai. Tapi kalau memang itu kita ditakdirkan bagian kita ketabrak, ya bukan kita yang nabrak, kita yang ditabrak. Kalau itu sudah menjadi bagianmu. Jadi apa tadi itu? Yang nikmat kalau udah jadi bagianmu, itu akan engkau dapati. Ujian kalau itu juga bagianmu, kamu juga pasti akan dapat. Jadi kenapa doamu itu, permintaanmu itu untuk sesuatu yang meskipun kamu ini minta nggak minta, kalau itu udah jadi bagianmu, itu pasti akan dikasih. Kenapa nggak doamu itu engkau tetap perlakukan doa ya doa sebagai ibadah. Kalau nanti engkau ini sudah memperlakukan menganggap doa ini sebagai transaksi, ini yang sering saya sampaikan kan. Oh katanya kalau orang sholat duha itu rezekinya banyak. Ini saya sudah sholat duha mulu ini, tapi kok rezeki saya nggak lancar-lancar. Kan akhirnya jadi seperti itu tuh. Oh katanya kalau baca waqiah begini rezeki lancar. Kalau orang sering sodakoh nanti akan dikasih, bukan makin miskin makin kaya. Tapi kalau saya sodakoh mulu jadi miskin terus ini saya ini gitu kan. Akhirnya kan jadi apa itu doa kita itu? Ibadah kita jadi apa itu? Jadi rusak. Meskipun engkau itu tadi kebaikan, engkau minta nggak minta, kalau emang itu menjadi kismahmu, menjadi bagianmu, itu pasti engkau dapat itu. Tapi kalau sama juga ujian meskipun engkau minta tidak minta, engkau hindarin nggak engkau hindarin, itu kalau udah menjadi bagianmu, tetap saja engkau akan menjadi kena. Jadi perlakukanlah doa itu, perlakukanlah riyadhah itu, perlakukanlah amalia itu ya sebagai sebuah ibadah. Sudah sebuah ibadah. Kita sholat daf'il bala. Kita kan sholat oleh bala. Bukan berarti sholat daf'il bala ini untuk transaksi bahwa kita ini nggak kena bala. Ya itu boleh memang, boleh. Tapi kan yang kata Tuhan saya ini, engkau naikin satu levelmu, sholat daf'il bala, ya sholat daf'il bala saja sudah karena ibadah. Engkau sholat duha memang kata Nabi adalah untuk narik rezeki. Tapi ketika lagi sholat jangan karena narik rezeki, ya karena Allah. Biarkan saja itu bagiannya bagian Allah. Allah sudah bilang melalui Nabi, sholat duha adalah untuk narik rezeki, untuk memudahkan rezeki. Iya itu. Tapi ketika lagi sholat jangan karena narik. Itu bedanya gitu. Itu bedanya. Jadi sholat duha apa? Ya sholat duha saja. Melaksanakan ibadah. Nanti yang urusan rezekinya itu bukan urusan kita sudah itu mah urusan Allah. Salat daf'il bala ya salat daf'il bala saja sudah. Nanti urusan masalah ujian dan sebagainya bukan urusan kita itu. Itu adalah urusan Allah yang nanti ada rumusnya sendiri. Oh, karena kita ini sering salat daf'il bala, karena kita ini sering salat ditercegahnya ujian. Lalu kemudian Allah sayang sama kita. Ini orang udah sholat daf'il bala mulu nih. Terus kemudian ditakdirin, memang dia ditakdirkan jatuh dia dari lantai 12 misalnya gitu. Jatuh dia. Tapi kemudian tetap aja dibikin jatuh dia sama Allah. Tapi dipindah. Yang tadinya di alam nyata dipindah ke alam mimpi. Kan sakitnya sama aja tuh di alam mimpi tuh. Anda lagi ngimpi jatuh dari lantai 12. Itu sakitnya kan sama itu. Udah nggak berasa sakit karena Anda bangun gitu kan. Karena Anda bangun. Sama aja kan. Orang lagi sehat nih, kita lagi sadar begini nih. Jatuh dari lantai 12. Itu kan sakit tuh. Menjadi nggak sakit kalau udah meninggal. Kan gitu kalau dibalik kan. Sakit nggak orang jatuh dari 12? Sakit. Tapi kalau langsung meninggal sakit nggak dia? Enggak. Kita lagi tidur.
jatuh dari lantai 12 ngimpi, sakit nggak? Sakit kan? Dalam mimpi nih, dalam mimpi kan sakit. Terus kalau kemudian kita dibangunin sama Allah, hilang nggak sakitnya? Udah nggak sakit lagi nggak? Enggak, padahal masih ngos-ngosan. Aduh, ya Allah, sih begitu kan? Itu namanya cara Allah ngemindahin. Atau jatuh dari lantai 12, kemudian tetap saja. Pokoknya engkau ditakdirkan jatuh pada tanggal sekian, jatuh engkau. Tapi karena kita ini rajin dan gak ada transaksi segala macam, rajin, Allah sayang sama kita. Ya udah jatuh dah, tapi jatuhnya dari atas kasur, di bawahnya ada istri kita, kan sama aja itu. Gitu kan sama aja jatuh juga kan. Jatuhnya sama aja gitu loh. Jadi jatuhnya sama aja atau bagaimana? Itu terserah Allah saja. Allah yang ngatur. Sama seperti gini. Saya dulu belum ketemu dalilnya tuh, tapi kemudian setelah itu baru tahu dalilnya. Saya dulu kan sering bersama Abah, kalau di Jagat itu pasti Abah 2 minggu di Jagat ya, saya setiap subuh itu hampir selalu sama Pangersa gitu ya di Jagat itu. Terus habis sholat subuh rapi, udah biasa nunggu isrok, ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Datang Ikhwan, Abah maaf Abah, saya kesiangan ini. Terus tadi saya soalnya ngimpi basah. Mimpi saya berzina sama si Anu gitu ya. Kata Abah, alhamdulillah sudah dipindahkan dari alam nyata ke alam mimpi. Kalau di mimpi itu dosa nggak? Ya, dipindahkan. Saya langsung, bisa gitu ya. Terus kemudian baca kitabnya Ibnu Sirin, kitab Ibnu Sirin itu tentang takwil mimpi. Ternyata ada memang ada. Allah bisa mindahkan kodoknya dari alam nyata dipindah oleh Allah ke alam. Cara Allah menghindari kodoknya itu, cara Allah menghindari membuat manusia itu terhindar itu dipindahkan dari alam nyata, dipindahkan ke alam mimpi. Yang kalau di alam mimpi nggak ada efek apa-apa. Engkau pengen sama siapapun dalam mimpi mah kagak ada dosanya kan gitu. Nggak ada dosanya. Yang ada dosanya adalah ketika Anda bangun masih menghayalin aja. Aduh ya Allah, andaikan ini beneran ya Allah coba justru gitu kan. Itu yang membuat Anda dosa. Tapi kan perbuatan itu kan membuat tetap tidak menjadi dosa gitu kan. Nah, bal akan tetapi. Jadi ini gimana dong caranya? Bagaimana dong caranya? Kata Tuhan saya, bal akan tetapi salim, pasrahkanlah fil kulli pada semuanya. Fil kulli pada semua. Sudah pasrahkanlah semuanya kepada Allah. Dengan cara apa? Tadi itu semuanya engkau perlakukan sebagai ibadah. Fayaf'alu, kalau engkau sudah memperlakukan itu, kalau engkau sudah memasrahkan semuanya urusanmu kepada Allah, fayaf'alu, maka akan berbuat siapa Allah al-fi'la pada perbuatan fika untukmu. Kalau engkau sudah masrahkan dirimu kepada Allah, Allah lah yang akan melakukan sesuatu untukmu yang Allah anggap baik kepada kita. Fa in kanat, maka jika ada an-na'ma'u, apa kenikmatan, fastagil, maka sibukkanlah kamu bisukri dengan syukur. Wa in kanat, dan jika ada al balwa, apa balwa, ujian, fastagil, maka sibukkanlah siapa kamu bitasabburi dengan tabah, wasobri dan sabar, awil muwafaqati, atau dengan menerima, awil muwafaqati, atau dengan menerima, watana umi, dan bersenang-senang, biha dengan balwa, biha dengan ujian, awil adami, atau dengan meniadakan diri, wa awil fanai, atau dengan memfanakan diri, fiha pada balwa, ala qadrima, atas ukuran sesuatu, tu'to yang diberikan, siapa? Tu'to yang diberikan, al-halatu, apa keadaan, watun qolu, dan dipindahkan, fiha pada al-halat, fiha pada keadaan, watusayyaru, dan diperjalankan, fil manazili pada tempat-tempat,
fi tariqil maula, di jalan menuju Allah. Fi tariqil maula, di jalan menuju Allah. Allazi umirta, yang diperintahkan siapa kamu, bi taatihi, dengan taat kepada Allah. Wal mualati, dan terus menerus, litasila, agar sampai siapa kamu, ila rafiqi, pada tempat al-a'la yang tinggi. Maka kamu sibukkanlah, kalau kamu ini mendapatkan nikmat, sibukkanlah dengan bersyukur kepada Allah. Kalau engkau mendapatkan ujian, sibukkanlah dengan tabah dan dengan sabar, atau dengan menerima, atau dengan bersenang-senang dengan ujian. Emang ada orang yang bersenang-senang dengan ujian? Ada orang yang bersenang-senang dengan ujian ternyata. Orang para aulia itu banyak yang ketika dapat ujian malah bersenang-senang dia. Syukur, ketawa-ketawa dia ketika ada ujian gitu loh. Misalnya gini, yang pernah saya sampaikan. Siapa? Ibrahim bin Adham itu seorang gubernur, punya masjid, bikin masjid. Lalu kemudian suatu malam, karena beliau itu sedang menjadi sufi, beliau sedang meniadakan diri. Tidurlah suatu malam di masjid. Nah, masjidnya lagi banyak kecolongan. Gitu loh. Nah, suatu malam si Ibrahim bin Adham tidur di masjid. Marbotnya ngelihat ada orang tidur di masjid. Kata marbotnya, jangan-jangan ini pencurinya. Gitu kan. Karena marbotnya kan tahu nih, gelap gitu kan. Itu orang kagak pakai ditanya lagi, diseret Diseret Ibrahim bin Adham. Sampai kemudian digelinding di tangga itu gelinding. Sampai di bawah itu Ibrahim bin Adham nggak ngeluh, nggak apa, tapi senang-senang. Ya Allah, andaikan dulu saya bikin tangga lebih tinggi lagi, katanya gitu. Senang saya ini, katanya gitu. Kurang tinggi saya dapat tangganya ini, coba kayak gitu. Itu orang yang bersenang-senang itu. Orang yang bersenang. Tapi kan maklumnya, Anda tiba-tiba kagak punya duit. Wah, ketawa. Kenapa kagak punya duit? Kok seneng. Ntar juga dapat duit. Tenang saja, sudah tenang aja gitu loh. Udah santai gitu loh kan. Istrinya marah-marah. Sudah santai, tawa aja, ketawa, santai saja. Ngamuk-ngamuk, terserah gitu. Tawa aja gitu. Bersenang-senang dengan ujian. Jadi kalau nanti Anda diomelin istri, kemudian Anda ketawa-tawa, bilang, saya sedang bersenang-senang dengan ujian. Kalau sudah seperti itu, habisin. Kalau sudah seperti itu, fatuqomu, maka engkau akan ditempatkan, hina izin tatkala itu, engkau sudah akan ditempatkan tatkala itu, makomaman, makomnya orang, takoddama, yang telah terdahulu siapa man, wamado, dan telah lewat siapa man. Siapa orang ini yang akan ditempatkan bersamamu ini siapa? Minas siddiqin, dari orang siddiq, wasuhada'i was solihin, kurbal ula, kurba, litu ayina untuk membantu man orang, sabakoka, yang telah mendahului siapa man ka padamu, ilal maliki, kepada sang raja, wa minhu, dan dari raja, dana jadi dekatlah, dana jadi dekatlah, wasururon, wajada, dan menemukan, indahu, di sisinya Malik, kulla tariqatin, semua jalan, kulla tariqatin, semua jalan, wasururon, dan mendapatkan kebahagiaan, wa amnan, dan mendapatkan keamanan, wa karomatan, dan mendapatkan kemuliaan, wa ni'aman, dan mendapatkan kenikmatan. Kalau sudah seperti itu, kita akan ditempati oleh Allah bersama dengan orang asyidikin, wasuhadai, wassolihin. Mereka lah siddiqin, suhadai, wassolihin lah yang membikin kita akhirnya menjadi dekat dengan Allah. Akhirnya membuat kita menemukan kebahagiaan, menemukan jalan, menemukan keamanan, menemukan kemuliaan, dan menemukan kenikmatan. Mudah-mudahan kita dihantarkan oleh Allah sampai kepada tingkat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.